Dulu, ada satu pertanyaan yang terus-menerus dilemparkan ke publik. Apa hebatnya Sintayong tanpa pemain diaspora? Lalu muncul narasi picik yang menyebar seperti virus, bahwa Sintayong hanya digendong oleh para pemain diaspora. Seolah-olah peran sang pelatih hanya sebatas formalitas. Seolah tidak ada strategi, tidak ada ide, tidak ada jiwa yang bekerja siang dan malam, menyiapkan taktik agar timnas ini menang. Tapi lihatlah kenyataan yang menyayat. Narasi itu runtuh. Narasi itu pun hancur lebur ketika Indonesia dibantai 5 gol oleh Australia. Seketika kita disadarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal pemain, tapi tentang sistem. Tentang taktik dan tentang visi besar yang diracik dari meja yang berserakan, yang di atasnya penuh dengan coretan-coretan kertas. Ya, kita tak akan pernah menutup mata bahwa kehadiran pemain diaspora telah mengupgrade level timnas. Mereka membawa kualitas. Mereka membawa pengalaman. Mereka juga membawa mentalitasnya. Namun jika hanya pemain diaspora yang dipuja, seolah-olah para pemain bisa bermain baik tanpa ada sosok jenius di belakang layar, maka itu artinya kita telah menodai perjuangan sang pemikir. Kita lupa bahwa ada sosok yang berjibaku di ruang taktik. Ada pria yang menakar kekuatan lawan, menyusun siasat, mengubah formasi, kemudian bersiap membakar semangat. Maka Sintayong bukan hanya pelatih, dia adalah pemikir serta peredam dari pemilihan kengerian taktik lawan. Dan kini, setelah luka kekalahan itu menganga, kita harus balik bertanya, apa arti pemain diaspora jika mereka diperintahkan bermain dalam sistem yang salah, dalam taktik yang lemah, dalam strategi yang sungguh tanpa arah? Sebab tanpa arah yang benar, tanpa nahkoda yang bijaksana, bahkan kapal terbaik pun akan karam. Begitupun di timnas Indonesia. Tanpa strategi yang matang, pemain hebat pun bisa dibuat tidak berdaya. Lalu muncul satu pernyataan, sebuah statement yang awalnya ingin kita abaikan, tapi justru pernyataan itu mulai menyerang ke arah pemain. Kelvin Verdong nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Mungkin sebelum terakhir dia naik. Justru yang kita butuhkan adalah main di tengah, tarik lawan di tengah, manfaatkan sayap, gitu. Nah ini kurang, nggak kelihatan. Feeling gue 3-4 pemain nggak paham sistemnya Kluivert. Bang Cokan nggak paham. Ya, Kelvin Verdong disinggung demi untuk membela taktik pelatih yang jelas-jelas keliru dan amburadul. Maka disinilah kami berdiri. Kami akan pasang badan untuk membela The Breaker Timnas Indonesia, sang benteng di sisi kiri Garuda, Kelvin Verdong. Bagaimana mungkin Verdong dituding tak ada kontribusi dalam menyerang? Bagaimana bisa dikatakan Verdong tidak ada naik-naiknya? Kelvin Verdong nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Verdong nyaris tidak ada naik sama sekali. Apakah mereka lupa? Di malam itu, Kelvin Verdong dimainkan sebagai left center back. Ya, center back. Bukan back sayap kiri yang bisa leluasa naik menyerang seperti biasanya. Lantas, kalau seorang Verdong naik ke depan, siapa yang menutup lini belakang? Saat dia tetap stay pun, kita sudah dibantai 5 gol. Apakah ingin menambah jumlah kebobolan jadi seperti ketika tim Anda dibantai Coach Nova dulu? Ironisnya, justru para pemain yang disalahkan. Sementara taktik yang kacau dibiarkan lolos dari kritikan. Feeling gue 3-4 pemain nggak paham sistemnya Kluivert. Katanya ada 3-4 pemain yang tak paham sistem Kluivert. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas komunikasi dan pemahaman taktik? Bukankah pelatih yang seharusnya menjelaskan? Bukankah mereka berasal dari negara yang sama? Yang sebelumnya Anda bilang akan memudahkan komunikasi karena sama-sama dari Belanda? Tapi mengapa justru yang terlihat bekerja keras memberi instruksi hanya seorang Alex Pastoor? Sementara kemana sang pelatih kepala? Apa perannya? Karena yang kita lihat, dia hanya diam, membisu, mematung, dan tak berdaya. Dia hanya mampu tersenyum saat timnas Indonesia diberikan penalti. Kita para supporter memang bukan pelatih, apalagi punya lisensi. Tapi kita tak buta. Kita tahu mana strategi, mana kekacauan. Kita tahu mana sistem, mana kekeliruan. Dan ketika kita menggali lebih dalam, kita menemukan sebuah video yang kemudian membuka mata semua pecinta sepak bola Indonesia. Sekali lagi, tidak banyak klub di Eropa yang mempercayai Patrick Kluivert sebagai seorang pelatih. Ya, tak banyak klub atau tim Eropa yang mempercayakan kursi pelatih kepada Patrick Kluivert. Mengapa demikian? Karena minimnya jam terbang, juga minimnya rekam jejak. Lalu muncul dugaan yang menyakitkan bahwa Indonesia hanya dijadikan ajang pencarian jam terbang dan ladang eksperimen demi mendongkrak nama pribadi. Sakit rasanya menerima kenyataan ini. Ketika timnas kita sedang berada di jalur positif menuju mimpi Piala Dunia, justru diserahkan kepada pelatih yang bahkan belum selesai membuktikan diri.
Kita tentu masih ingat ketika awal Patrick diumumkan, ada sebuah kalimat keramat yang mana dikatakan, pelatih ini memiliki rekam jejak yang bagus. Kita bertanya, rekam jejak yang mana? Apakah rekam jejak saat dia dibantai Bahrain 4-0 saat melatih Curaçao? Lalu ada satu cuitan yang membuat kita tertunduk sambil memegang kepala. Sebuah peringatan dari jauh-jauh hari sebelum kita dibantai Australia dengan 5 gol. Cuitan itu berasal dari sebuah media sepak bola Curaçao, yaitu Curaçao Football One. Dan mereka menuliskan, taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan. Dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tak punya liga semi-profesional. Dia menangani 6 pertandingan dan hanya menang 1 kali, serta kalah 4 kali. Di kualifikasi Piala Dunia, ia memainkan salah satu gelandang kami sebagai pemain sayap dan gelandang bertahan sebagai penyerang. Dan yang terjadi, kami kalah dan tersingkir. Tulis akun Curaçao Football One. Patrick Kluivert memang dengan lantang menyatakan bahwa filosofi permainannya adalah sepak bola menyerang. Tapi jauh sebelum tragedi 5 gol Australia mengguncang timnas Indonesia, kita juga sudah diperingatkan. Bukan oleh sembarangan orang, tapi oleh pelatih yang telah membuktikan kualitasnya di Liga Tanah Air. Ya, dialah Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini pernah dicibir karena gaya bermainnya yang dianggap terlalu bertahan. Tapi apa jawabannya? Dengan tenang dan menusuk, ia berkata, apakah penguasaan bola itu penting? Saya hanya bertanya, apakah memainkan bola oleh 4 pemain belakang itu penting? Yang terpenting adalah gol, yaitu menciptakan peluang dan tembakan. Sebuah jawaban tajam yang seharusnya menjadi tamparan keras bagi mereka yang terlalu mengagungkan filosofi tanpa hasil. Namun yang lebih menyakitkan dari semuanya bukan hanya kekalahan, tapi narasi menyimpang yang tampaknya telah disusun rapi. Narasi yang tak menyalahkan sistem dan juga narasi yang bukan menyalahkan strategi, tapi justru menyalahkan supporter sendiri. Ya, kita disebut terlalu berekspektasi tinggi. Kita disalahkan hanya karena mencintai timnas ini terlalu dalam. Sejak kapan kekalahan sebuah tim disematkan kepada supporter yang hanya berharap? Sejak kapan ketidakbecusan pelatih ditutupi dengan dalih ekspektasi? Ekspektasi itu bukan datang dari langit. Ekspektasi itu lahir dari harapan yang dibangun oleh performa sebelumnya. Kita telah melihat timnas Indonesia menahan imbang Australia. Kita juga telah melihat timnas Indonesia membuat Arab Saudi tertunduk dengan skor meyakinkan 2-0. Sangat jelas di depan mata kita, Garuda telah bersiap untuk terbang tinggi dan menorehkan sejarahnya. Apakah salah jika kami para supporter bermimpi? Apakah terlalu berlebihan jika kami berharap timnas bisa lebih dari sekadar peserta? Apalagi ketika lawan sedang pincang diterpa badai cedera, sementara kita justru diperkuat oleh 4 amunisi baru. Lantas apakah wajar jika ekspektasi kami dijadikan kambing hitam? Jangan pernah salahkan cinta kami pada timnas. Salahkanlah sistem yang gagal. Silakan salahkan strategi yang jelas-jelas amburadul. Lihatlah Sandy Walsh, seorang pemain yang rela melewati 7 tahun penantian demi bisa mengenakan lambang Garuda di dadanya. Seorang pemain yang digoda negara lain, tapi tetap teguh pada janji untuk membela tanah kelahiran kakeknya, Indonesia. Ia datang bukan untuk sekadar bermain. Ia datang untuk menciptakan sejarah. Saat timnas tertinggal, ia masuk, ia bertahan. Kemudian ia berusaha keras untuk menyerang. Ia tiba-tiba muncul di kotak penalti lawan, berlari membawa semangat yang tak bisa ditakar. Namun belum sampai 10 menit, Sandy ditabrak. Ia terjatuh, mengerang kesakitan, dan harus ditandu keluar. Tapi sorot matanya tetap berbicara, saya belum selesai. Itulah Sandy Walsh, sosok yang tak peduli pada rasa sakit, tak gentar pada luka, hanya peduli pada satu hal, membawa timnas ke Piala Dunia. Dan Sandy bukan satu-satunya. Di balik timnas ini ada jutaan pengorbanan. Ada keluh staf kepelatihan, ada tangis para supporter, dan tentu ada tekad para pemain. Semua bergerak seirama atas nama satu mimpi, yaitu melihat timnas Indonesia di Piala Dunia. Namun apa yang kita dapat? Sebuah kenyataan pahit yang mencabik hati. Dalam wawancara dengan media Kumparan, Sintayong berkata, kompensasi saya belum dibayar sempurna oleh federasi. Bayangkan, seorang pelatih yang membangun pondasi dari nol selama 5 tahun, yang membawa sepak bola Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya, ia ditinggalkan, difitnah, dan disingkirkan. Dituduh memakai buzzer, dituding punya konflik dengan pemain, dan yang paling memilukan, haknya pun belum lunas dibayarkan. Beginikah cara kita menghargai mereka yang membangun? Beginikah kita memperlakukan orang yang telah membangkitkan mimpi bangsa? Tapi Sintayong tak pergi dengan dendam. Ia pergi dengan kepala tegak,
Karena ia tahu karakter busuk itu hanya milik segelintir orang. Tapi masih banyak yang tulus, yang setia, yang berani, yaitu kita, para supporter Timnas Indonesia. Namun ada satu hal yang masih tertanam dalam keyakinan kita, bahwa Garuda tak akan pernah jatuh hanya karena satu badai. Karena Timnas ini bukan milik satu pelatih, bukan milik satu generasi, bukan milik satu federasi. Timnas ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dari pelosok desa hingga jantung ibu kota, dari supporter yang berteriak di stadion, hingga mereka yang menatap layar televisi dengan dada berdebar. Sekali lagi, semua bersatu dalam satu mimpi, yaitu melihat Garuda terbang ke Piala Dunia. Dan jika hari ini kita terjatuh, percayalah, kita tidak jatuh untuk selamanya. Karena dari puing-puing kehancuran ini, akan lahir sebuah kebangkitan yang lebih besar. Dan pada akhirnya sejarah akan mencatat, bukan tentang berapa kali kita menang, tapi tentang berapa kali kita berani bangkit dan terus melawan. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Karena Garuda tak akan pernah mundur. Garuda hanya sedang mengepakkan sayapnya lebih tinggi untuk terbang lebih jauh. Untuk Indonesia, untuk mimpi kita ke Piala Dunia.